pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Novita, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sedikit pemahaman saya mengenai modul 1.4 tentang disiplin positif. Calon guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2020. Baik, kita langsung saja. Ini adalah Canva yang saya sajikan saat saya presentasi melakukan webinar kecil dalam aksi nyata saya di sekolah. Mengenai disiplin positif, ada beberapa materi atau kaitannya dengan teori motivasi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Bicara mengenai disiplin itu sama seperti belajar, membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tujuannya menanamkan motivasi tentunya kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Di sini, ketika murid sudah mempunyai sesuatu yang mereka pegang atau panduan yang mereka pegang, mereka akan memegang panduan itu ketika mereka melakukan kesalahan, dan mereka akan yakini dalam diri mereka dan menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri mereka. Tentu ketika mereka bicara tentang nilai motif disiplin positif, ada kaitannya dengan nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut haruslah bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini nilai tersebut tidak menyinggung suku ras, bahasa, ataupun latar belakang yang ada di dalam pribadi manusia. Di sini nilai kebajikan itu haruslah melihat atau memutar kembali kalau setiap seseorang melakukan sesuatu pasti ada tujuan, sehingga motivasi intrinsik akan terbangun. Kalau kita kenal dalam kurikulum Merdeka, nilai kebajikan itu adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. 6 ini yang akan diterapkan di dalam lingkungan sekolah dan akan ditanamkan di dalam diri mereka sehingga mereka menumbuhkan motivasi intrinsik lainnya. Nah, lanjut teori motivasi. Teori motivasi yang tadi sudah saya singgung, yaitu ada motivasi eksternal dan internal. Eksternal yaitu motivasi yang tumbuh dari luar, seperti seseorang melakukan tindakan tersebut karena takut akan hukumannya, atau seseorang melakukan tindakan tersebut karena ingin mendapatkan hadiahnya. Nah, motivasi ini yang tidak diharapkan pada diri murid. Namun, motivasi internal atau intrinsik yaitu untuk menghargai diri sendiri ketika mereka melakukan sesuatu, ketika mereka belajar karena mereka ingin mendapatkan ilmu yang akan mereka gunakan nanti. Tentu itu merupakan motivasi intrinsik yang tumbuh dalam diri mereka. Lanjut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ketika peraturan sudah dibuat, keyakinan kelas sudah disepakati, tentu ketika mereka melanggar harus ada yang terjadi, entah itu hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Di sini yang sering sekali guru lakukan yaitu hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sangatlah menyakitkan bagi murid karena bersifat satu arah dan
biasanya tidak berhubungan dengan apa yang mereka lakukan. Misalnya mereka tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia, tapi mereka disuruh lari lapangan 10 kali karena tidak melakukan tugas tersebut tanpa ada komunikasi ataupun interaksi antara murid. Guru selalu benar gitu ya. Jadi peraturannya kamu harus seperti itu, kamu harus seperti ini. Jadi tidak ada interaksi ataupun komunikasi yang lebih mendalam mengenai hukuman ini. Di sini murid akan merasa tertekan, murid akan tersakiti dan bisa berjangka waktu yang lama atau panjang bagi murid, dan itu bisa saja membekas di hati murid. Konsekuensi adalah suatu kesepakatan yang sudah disepakati oleh murid. Namun di sini tetap konsekuensinya apa, peraturannya apa. Murid diingatkan kembali apa yang sudah kamu lakukan dan apa hukuman yang harus kamu lakukan di awal ya, dari kesepakatan kita yang di awal. Yang terakhir adalah restitusi. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan. Di sini murid diarahkan untuk mengetahui masalah yang ada dan solusinya bagaimana. Mereka sendiri yang menentukan solusi atas permasalahan yang sudah mereka buat. Lanjut. Untuk mewujudkan restitusi yang baik, restitusi disiplin positif yang baik dan nantinya akan diwujudkan di sekolah, tentu ada tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, seperti menanyakan lagi kenapa kamu berbuat seperti itu atau apa alasan kamu melakukan hal seperti itu. Mengingatkan kembali kepada apakah itu benar, apakah itu salah ya, seperti validitas tindakan yang salah. Apakah yang kamu lakukan itu sudah tepat, apakah belum? Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan dan mengingatkan kembali kepada murid apa yang sudah kamu yakini. Profil pelajar Pancasila yang mana yang kamu pegang. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam membuat segitiga restitusi tentu perlu pembicaraan antara murid berdua saja atau tidak di depan kelas, karena itu sendiri akan membuat murid merasa minder, malu ataupun bagaimana. Perlu ruangan khusus dan waktu yang tepat untuk membicarakan mengenai segitiga restitusi. Lanjut, 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan rasa aman. Di sini murid tidak akan fokus ketika perutnya lapar. Tentu kebutuhan apa yang mereka ingin penuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia. Jadi perilaku murid itu pasti ada tujuannya. Mereka melakukan A karena mereka belum terpenuhi si A-nya. Mereka melakukan B pasti karena belum terpenuhi si B-nya. Di sini berhubungan dengan bertahan hidup. Ketika mereka lapar, mereka tidak akan fokus belajar. Tentu mereka akan pergi ke kantin, makan di kelas. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin sering dilakukan di kelas. Lalu kasih sayang, kebutuhan psikologis, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kasih sayang, jadi murid ingin dihargai, ingin disayangi. Biasanya murid yang seperti ini, murid yang senang sekali dengan tugas kelompok, murid yang ingin memiliki hubungan kasih sayang. Dia sangat akrab dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Teman sejawat sangat penting baginya, dan dia senang jika bekerja sama. Ya, ini kasih sayang. Penguasaan.
Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemampuan mencapai sesuatu diakui atas prestasi dan keterampilan. Baik, yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemampuan mencapai sesuatu diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Siswa yang memiliki penguasaan yang tinggi sangat cocok menjadi pemimpin. Ya, seperti ini dia sangat cocok menjadi pemimpin, dia bisa mengarahkan orang dan dia sangat totalitas. Apabila dia melakukan kesalahan, dia sangat merasa kecewa kepada dirinya. Ya, jadi siswa-siswa yang seperti ini dia sangat aktif di organisasi, menjadi ketua kelas dan bisa menjadi pemimpin di saat pembelajaran kelompok. Ya, lanjut kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan bebas, akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini kebebasan, ya. Jadi siswa yang memiliki kebebasan yang tinggi, dia sangat suka mengatur waktunya sendiri, ya. Dia sangat suka mengatur waktunya sendiri, sangat pandai dan suka mencoba hal-hal yang baru. Dia tidak takut gagal dan kebebasan, dia juga bisa mengarahkan kawannya untuk bertindak yang lebih baik. Lalu di sini ada kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ketika murid merasa lesu ataupun letih di kelas saat pembelajaran terakhir, apa yang perlu kita lakukan adalah memberikan mereka kesenangan seperti sedikit ice breaking di awal pembelajaran ataupun mengolah kelas menjadi lebih aktif dan interaktif. Murid yang memiliki kesenangan yang tinggi tentu dia akan suka mengoleksi barang-barang, suka candaan dan gurauan. Di sini kita bisa mendekati mereka dengan sebagai posisi teman ataupun sebagai posisi pemantau, ya. Nah, ini tadi saya sebutkan ada posisi pemantau dan posisi teman. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini bagaimana sikap guru dalam menghadapi permasalahan yang murid lakukan. Yang pertama adalah penghukum, seperti yang tadi di awal. Penghukum itu amatlah sering guru lakukan, ya. Seperti perkataan guru, patuhi aturan saya atau bla 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 bla, ya. Awas, kamu selalu saja salah. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang benar. Di sini penghukum bersifat satu arah, sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru akan berkata, berapa kali Bapak, Ibu harus memberitahu kamu. Jadi di sini murid juga tidak nyaman dengan guru yang seperti ini, karena guru yang seperti ini hanya menyudutkan murid tersebut, ya. Walaupun mereka sudah melakukan kesalahan, tapi guru hanya menyudutkan dengan kata-kata kamu lagi, berapa kali Ibu harus bilang, berapa kali harus Ibu kasih tahu, kamu gak kasihan sama Ibu. Nah, kata-kata seperti itu yang membuat murid merasa tidak nyaman. Yang ketiga, sebagai teman, guru akan berkata, ayolah bantu demi Ibu, ya. Nah, di sini guru akan bertindak atau bersikap akrab kepada murid dengan kalimat-kalimat yang non formal, kalimat santai. Akan menganggap permasalahan yang murid lakukan tidaklah sangat berat atau bisa diatasi di kemudian hari. Ini juga tidak baik untuk murid, ya. Jadi terlalu santai gitu. Yang keempat ada pemantau. Guru akan berkata peraturannya apa. Pemantau ini berkaitan dengan konsekuensi, ya. Jadi konsekuensi dan pemantau itu sangat berkaitan. Hanya mengetahui apa keyakinan yang sudah kita kesepakati kemarin, apa
konsekuensinya jika kamu tidak mengikuti peraturan kemarin. Nah, gitu. Jadi hanya mengetahui peraturan yang sudah atau tata tertib atau keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Yang kelima ada manajer. Nah, disinilah disiplin positif yang paling baik, yaitu manajer. Guru akan berkata, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan. Manajer sangat berkaitan dengan restitusi. Jadi, harus sejalan. Jika tidak sejalan, tentulah tidak akan bisa terwujud. Nah, jadi manajer di sini adalah posisi yang paling tepat untuk kita melakukan restitusi. Apa yang bisa kamu lakukan, apa yang kamu yakini. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan saya. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lancar depan, gerak. Gerak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, hari ini kita belajar apa, Nak? Bahasa Indonesia. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, tentu kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Kesepakatan yang kita sepakati bersama, ya. Ibu akan membagikan sticky note atau yang sudah membawanya boleh dibagikan ke kawan sebantunya, satu orang satu. Silakan kalian buat keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu, ya. Lalu datang ke sekolah, masuk ke kelas tepat waktu sesudah jam istirahat, ya. Atau meminta izin ketika ingin ke toilet atau ingin membuang sampah. Silakan dituliskan sesuai keinginan kalian. Ya, nanti kita akan sepakati bersama. Lalu nanti kita akan tampilkan di dinding. Ya, Ibu akan baca dan memilih mana kesepakatan yang sifatnya umum gitu. Ya, silakan dituliskan.
Menurut kalian, kita akan sepakati bersama. Ya, Ibu akan bacakan satu-satu keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Tidak mengejek nama orang tua, setuju? Setuju. Jawab, setuju? Setuju. Masuk kelas tepat waktu, setuju? Mengumpulkan tugas tepat waktu, setuju? Setuju. Disiplin, jujur. Meminta izin saat meminjam barang. Jadi kalau meminjam barang punya kawan harus izin yang punya. Jangan main ambil aja, ya. Menghafal doa belajar. Nah, kan. Setelah dibuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang didasari oleh kalian, lalu apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Ketika kami mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik, kami akan tahu apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Karena hal itu bisa membuat kepribadian kami bisa lebih baik, kami bisa menjadi anak yang tangguh, disiplin, dan juga bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang kami bikin sendiri, yang sudah ditentukan. Kami juga bisa membuat guru kami agar tidak kecewa kepada kami. Selanjutnya kita belajar apa nih? Seni budaya nih. Seni budaya? Semuanya aja kita. Guru nih gak kata. Ya, cabut yuk. Udah lah, aku yang sendiri cabut. Jangan cabut. Aduh. Oke, ada guru. Alfian. Ayo ikut Ibu. Tapi Bu, saya mau cabut, Bu. Ibu dulu sini. Alfian, tadi kamu mau ngapain? Saya lagi mau loncat pagar, Bu. Mau kemana loncat pagar? Mau cabut, tadi diajak kawan sebelum sekolah. Tak pergi. Kawan dari sekolah SMP 7 atau kawan dari sekolah lain? Dari sekolah lain, Bu. Oh, kenapa? Emang di kelas gak ada gurunya ya? Enggak, jam kos. Pelajaran apa? Seni budaya. Seni budaya. Tidak ada tugas. Dikasih tugas, Bu, tapi saya malas kerjain. Oh, begitu. Pasti bosan ya? Oh, jadi untuk memuaskan hati kamu, kamu ingin keluar Iya. dari sekolah sebentar, cabut gitu. Perbuatan kamu itu perbuatan baik tidak? Tidak, Bu. Merugikan diri kamu, orang lain, atau bagaimana? Itu merugikan diri saya sendiri dan pihak sekolah juga, Bu. Iya,
dah. Santai lah, makan baik-baik kau. Duit. Cepat. Merah, adanya 10.000 doang nah. Udah, masa duit lah, duit. Baru nak bang. Lu besok gue minta lu duit lu. Kan? Nih, emang aja. Bagi nih, mana di kantin nanti nih. Apa tuh yang dibagi-bagi? Nggak ada, Bu. Nah, nggak ada. Bohong tuh bu, tadi tuh duit hasil palakan saya sama Ali bu. Terus lagi di kantin. Kamu malah, nak. Tidak bu, bohong bu. Tadi dia malah bu depan mata saya bu. Benar, Ariel. Iya, nak. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, ayo sini, ikut Ibu. Nah, jadi Alfian dipalak sama Ariel dan Ariel. Kalian itu perbuatan malak itu perbuatan yang baik atau yang buruk, nak? Buruk. Jadi apa yang kamu harus lakukan? Ya, tidak memalak lagi dan sarapan di rumah pagi. Bawa bekal, ya. Kalian masih kelas 7 loh, nak. Kemalakan itu merupakan penyakit yang harus dimusnahkan dengan segera. Harus dicari obatnya, ya. Bisa nggak duitnya dikembalikan lagi sama orangnya? Ya, dikasih lagi. Kasihan loh si Alif nggak diajar. Kalian tidak boleh memuaskan ego kalian masing-masing, ya. Jadi kalau misalnya nggak bawa duit jajan, kalian bisa membawa bekal ataupun mengisi perut kalian sebelum ke sekolah, ya. Terus apa lagi yang bisa kalian lakukan? Bekal buat duit jajan. Membawa bekal, meminta duit jajan, ya. Terus Itu aja sih, Bu. ya, Ibu minta ini terakhir ya. Kalian memalak orang bisa dilakukan. Ya, terima kasih. Segera dikembalikan. Philip. Philip, kami meminta maaf ya, Philip. Sama Philip. 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 Philip, ya. Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Tanjung Pinang yang sama-sama kita hormati Ibu-Ibu Majelis Guru Tanjung Pinang, SMP Negeri 7 Tanjung Pinang, dan yang sangat kita banggakan guru hebat kita yaitu alhamdulillah puji syukur kita putus-putus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mendalami atau menggali tentang budaya positif di sekolah. Selawat dan salam tidak lupa marilah kita kirimkan ke junjungan besar kita dan Muhammad SAW. Kita paksakan kepada anak-anak harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi kita harus memberikan contoh baik, teladan yang baik supaya mereka bisa meniru. Dan satu dari budaya positif ini adalah disiplin, di mana disiplin yang selama ini kita terapkan itu kita berikan melalui beberapa aturan-aturan. Tapi dalam budaya positif ini diharapkan disiplin itu tidak datang, maka anak tersebut akan mendapatkan konsekuensinya. Jadi bukan hukuman, tapi konsekuensinya yang sudah dibuat
dalam kesepakatan kelas. Ya, ada banyak hal yang akan dibahas di dalam budaya positif ini. Nanti kita sama-sama mendengarkan dari, ya, marilah kita menggali semua pemahaman dan pengembangan demi keberhasilan anak-anak kita, ya, baik dari segi kognitifnya, sikapnya, ya, maupun keterampilannya, dimana kita harapkan nanti anak-anak akan merasakan bahwa dia belajar tidak dengan tekanan, dia belajar, dia melakukan sesuatu. Ibu tidak berpanjang lebar lagi, mungkin nanti akan kita dengarkan sama-sama, ya. Mari kita menggali ilmu sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan ikhtiar kita hari ini dihitung sebagai amalan ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sebagai pelayan atas hadir. Jadi tujuan pelaksanaan webinar atau sharing, ya, dari pelaksanaan saya dapatkan dari sharing CGP modul kecil saya dapatkan dan melaksanakan aksi nyata seperti saat saya lakukan saat ini. Dengan sharing ini yang tujuannya menambah wawasan dan insya Allah bisa diterapkan di lingkungan wawasan dan insya Allah bisa diterapkan. Oke, sebelum memulai saya punya ice breaking, mohon Bapak Ibu semuanya. Sebelum memulai saya punya ice breaking, mohon Bapak Ibu semuanya berdiri. Ice breakingnya tralala leo, ya. Jadi seperti ini. Tralala leo, tralala leo, tralala leo, leo leo la, tralala leo, tralala leo. Enggak gampang. Ya, coba. Tralala leo, tralala leo, tralala leo, leo leo la, tralala leo, tralala leo, tralala leo leo la, bum bum bum. Kita coba sekali lagi, ya. Sama-sama. Ya, sama-sama yuk. Pakai suara juga, ya. Mohon nih Bapak Ibu. Gampang. Ya, coba. Tralala leo, tralala leo, tralala leo, leo leo la, tralala leo, tralala leo, tralala leo leo la, bum bum bum. Kita coba saya. Materi yang akan disampaikan seputaran disiplin positif, nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman konsekuensi, restitusi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mungkin sebagian saya jelaskan dan sebagian lagi ada yang berupa video. Mungkin nanti videonya kita lihat secara daring aja, ya, karena speaker juga tidak. Mohon maaf. Baik, disiplin seperti biasa, disiplin itu sama seperti belajar, ya. Membuat orang lain menggali menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, apa yang dia percaya, apa yang dia yakini, termasuk dengan peraturan, ya, ataupun nilai-nilai kebajikan. Ini sangat berkaitan dengan apa yang akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Tujuan disiplin positif menanamkan motivasi intrinsik, tentunya intrinsik yang ada dalam diri yang bisa membangun dan bertumbuh dalam jangka panjang, ya.
mereka menjadi menghargai diri sendiri dan dapat mempercayai dirinya sendiri. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan, dikenal dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang ada pada murid gitu ya. Kalau kita kenal di kurikulum Merdeka itu profil Pancasila ya, ada mandiri, benar, kreatif, global, iman ya, beriman, bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi, kita masuk ke teori motivasi. Tadi saya sudah menyinggung sedikit, ada motivasi dari intrinsik, yaitu dari dalam yang berjangka panjang. Ada motivasi eksternal, ya berjangka pendek. Jadi seseorang itu melakukan tindakan apa karena mereka takut karena hukuman atau karena hadiah. Jadi diharapkan anak-anak didik yang memiliki disiplin positif, mereka mempunyai motivasi intrinsik yang berjangka panjang. Mereka tidak terpengaruh oleh hukuman ataupun hadiah yang diharapkan gitu. Jadi tentu yang itu akan menciptakan harga diri ataupun kepercayaan diri mereka masing-masing. Lanjut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika peraturan itu diterapkan, tentu ada dan dilanggar oleh seseorang murid ataupun orang yang ada di sekitarnya, tentu ada hal yang harus dilakukan. Terus ada hal yang dilaksanakan ketika ada pelanggaran. Yang sering sekali mungkin Bapak Ibu ataupun saya lakukan itu adalah hukuman dan dilanggar oleh seseorang murid ataupun orang yang ada di sekitarnya, tentu ada hal yang harus dilakukan. Terus ada hal yang dilaksanakan ketika ada pelanggaran. Yang sering sekali mungkin Bapak Ibu ataupun saya lakukan itu adalah hukuman dan restitusi. Hukuman itu bersifat menyakitkan, murid tidak suka dengan itu, dan hukuman itu biasanya berjalan satu arah, guru saja yang memerintah. Seperti dia berkata, peraturannya kamu harus jongkok lapangan, atau peraturannya kamu harus hormat bendera. Jadi sesuatu hal yang menyakitkan dan bisa menanamkan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi itu adalah peraturan yang sudah disepakati oleh murid ataupun guru. Nah, di sini bisa dengan pertanyaan, apa peraturannya? Apa konsekuensinya ketika kamu terlambat sekolah? Apa yang kamu lakukan? Ya, hanya sebatas menanyakan peraturan yang sudah disampaikan di awal. Lalu restitusi. Nah, disinilah disiplin positif yang yang ingin diterapkan, yaitu restitusi. Mengajarkan kepada siswa untuk mengetahui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Mereka mempunyai solusi apa yang akan mereka lakukan ketika mereka melakukan kesalahan itu. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan. Itu pertanyaan yang guru lontarkan ketika mereka menerapkan restitusi. Baik, 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini manusia sangat berkaitan erat ya di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama yang paling besar dan paling umum, bertahan hidup, yang berhubungan dengan makanan, kesehatan, rumah, baik ataupun kegiatan reproduksi ya. Jadi ini hubungan yang harus ada dan tidak boleh ditinggalkan, ya wajib gitu. Jadi anak yang mempunyai daya tahan bertahan hidup yang tinggi, tentu mereka tidak akan fokus belajar ketika perut mereka lapar, tidak akan fokus ketika hati mereka tidak senang, ataupun akan marah ataupun merasa gelisah ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, terutama dalam makanan, rumah, kenyamanan, apapun yang berhubungan dengan hal-hal pokok wajibnya. Lalu yang kedua adalah penguasaan. Di sini pengakuan atas kemampuan. Jadi di sini anak yang memiliki penguasaan yang tinggi cocok sekali menjadi pemimpin. Dia ingin diakui, dia ingin dihargai. Biasanya mereka yang aktif di bidang organisasi maupun di lingkungan kelas seperti ketua kelas. Lalu kasih sayang. Di sini kasih sayang berarti menerima cinta dan dicintai, ya. Dia tidak suka jika
sebelah tangan. Cinta itu bertepuk sebelah tangan. Nah, jadi kasih sayang, dia anak yang dekat dengan orang tua dan sangat mementingkan teman sejawat. Dia sangat mementingkan teman sejawat. Jadi dia menyukai matematika jika dia menyukai gurunya. Nah, itu kasih sayang. Lalu ada kebebasan. Yang keempat, kebebasan. Jadi anak kebebasan ini dia suka mencoba hal-hal baru. Dia bebas, tidak terikat oleh apapun, dia mandiri, ya. Itu. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini dia suka mengoleksi barang, dia suka dengan permainan, dia suka dengan kerja kelompok. Anak yang seperti ini sangat senang jika di dalam kelasnya melakukan ice breaking ataupun kegiatan yang berhubungan dengan kelompok. Nah, ini tadi ya kasih sayang. Nah, ini yang terakhir, 5 posisi kontrol. Tadi di awal sudah dijelaskan hukum dan restitusi. Hukuman itu sama seperti hukuman ya. Guru akan berkata, patuhi aturan saya atau awas gitu ya. Kamu selalu saja salah. Jadi dia bertindak satu arah dan menghukum, menyakitkan bagi murid ya, dan akan berjangka panjang. Lalu ada pembuat rasa bersalah. Di sini guru akan menyampaikan kepada murid dengan suasana yang hening, dengan suara yang lembut, namun menyakitkan. Jadi berapa kali Bapak harus memberitahu kepada kamu ya. Jadi dia akan menyampaikan dengan lembut tapi mengena kepada murid. Di sini juga berhubungan dengan jangka yang panjang. Lalu ada teman. Guru akrab sekali dengan teman. Dia akan melakukan pendekatan dengan canda gurau dan mengajak mereka seperti ayolah bantu demi bapak, ayolah bantu demi ibu gitu. Jadi dia sangat akrab dengan menggunakan kalimat-kalimat yang non formal ya. Lalu ada manajer. Guru akan berkata apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan. Nah, inilah yang berhubungan dengan restitusi. Jadi di posisi manajer ini, guru hanya membimbing siswa untuk mengetahui kesalahannya dan bagaimana kedepannya dia apa yang akan dia lakukan ke depannya. Jadi dia hanya mengajak murid untuk menggali-gali itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Lalu pemantau, guru akan berkata peraturannya apa. Nah, ini mirip seperti konsekuensi. Jadi di antara 5 itu yang paling bagus atau yang paling yang paling sesuai dengan disiplin positif adalah manajer yang sesuai dengan institusi. Mungkin cukup sekian penjelasan saya. Kita lanjutkan dengan sharing dari apa yang sudah saya sampaikan. Mana tahu Bapak Ibu ada yang pernah melakukan restitusi ataupun manajer ataupun penghukuman, apa yang sering Bapak Ibu lakukan? Boleh kita sharing aja ya di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu,
Kemudian yang pertama Rangga kelas 96, kemudian Azrullah kelas 96, kemudian Azura kelas 91, Nur Nafifa 98, Fitra 9, 3. Sekali lagi panggilan Rangga 96, Azrullah kelas 96, Azhar kelas 96, kemudian Azura kelas 91, Fitra kelas 93, Nur Afifa kelas 98 untuk dapat menuju ke panggung sekarang. Terima kasih. Bisa tak ada komposisi. Oke. Apa? Kamera roll action. Baik, agar memperdalam materi tadi, ini ada video singkat tentang penerapan konstitusi di sekolah. Baik, silakan. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Terus ada juga keyakinannya. Tapi kamu tetap lakukan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa beraktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bagaimana? Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi
kalau begitu. Yuk kita berikan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kita lakukan tahap terakhir yaitu refleksi. Dari 5 posisi kontrol yang dipaparkan, yang sudah saya paparkan, kira-kira posisi mana yang pernah Bapak Ibu lakukan? Kita sharing saja ya Bapak Ibu. Ada yang mau memberikan ini ya, masukannya? Ya silakan. Baiklah, satu sama lain. Baiklah, dari 5 posisi kontrol yang pernah saya lakukan sebagai guru, itu cenderungnya di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Sering sekali kita melakukan posisi kontrol penghukum ini ketika siswa tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Contohnya kita memberikan PR, langsung kita hukum. Kita hukum yang kadang hukuman ini bukan membuat dia malah akan mengerjakan PR untuk selanjutnya. Kemudian yang kedua, sebagai teman, kita anggap dengan kata-kata ayolah, demi orang tua kamu, demi ibu, kamu harus melakukannya, seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Seringkali kita bilang kamu lagi, bosan ibu melihat muka kamu. Betul kan Bapak Ibu? Pernah nggak merasa seperti itu? Nah, itulah ketiga hal ini yang sering. Namun setelah mendengarkan pemaparan yang diberikan oleh Bu Mira, tadi yang terbaik itu adalah posisi manajer. Kita harus melihat bahwasannya anak itu melakukan, mendengarkan pemaparan yang diberikan oleh Bu Mira. Tadi yang terbaik itu adalah posisi manajer. Kita harus melihat bahwasannya anak itu melakukan sesuatu pasti karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Dia tidak mengerjakan PR-nya, kenapa? Ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi diharapkan kita bisa melakukan posisi manajer sebagai guru, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang membuat anak itu merasa terhukum. Sama seperti tadi yang dikatakan Bu Mira, kalau menghukum itu berarti anak tersakiti. Kira-kira demikian saja refleksi dari saya. Terima kasih. Melakukan penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Ya, yang sering kali itu penghukum ya Bu ya, penghukum dan teman ya. Jadi Bu Leni sudah mencontohkan dari ketiga itu dengan dialog singkat ya tadi dengan siswa yang bermasalah. Mungkin ada satu lagi dari Ibu Nurul, ya silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Mira atas kesempatan yang telah diberikan. Sangat menarik dan sangat luar biasa. Terima kasih Bu, saya ucapkan kepada Mira yang berbagi ilmunya kepada kita semua guru SMP di Dunia. Saya Novaya mengajar seni budaya kelas 7. Sedikit sharing yang kurang. Mungkin sampai sini sudah saya mengetahui posisi kontrol ini yang sering ini yang saya lakukan selama mengajar kelas itu sama dengan yang tadi penghukum, pembuat masalah, teman, dan sesekali ada juga sebagai pemahaman. Nah, penghukum
ingin biasanya sering saya lakukan itu ketika anak-anaknya misalnya ada kemudian dia udah PR atau melakukan hal-hal kecil yang di kelas yang udah anak-anak lakukan, kita mungkin kita mengira saya itu memberikan efek jerah. Nah, ternyata setelah dikasih efek jerah itu mungkin anak-anak ini beda-beda ya. Ada juga yang tahu, ada juga yang sebenarnya itu kurang efektif ternyata. Kalau saya katakan dirasakan, ternyata itu kurang efektif ya. Nah, ini yang saya lakukan. Kemudian dia membuat rasa-rasa ini mungkin kita mungkin mengajak siswa itu untuk saling komunikasi biar dia lebih tanpa harus marah-marah. Namun ternyata membuat rasa-rasa ini dari hal kata-kata kecil ini itu bisa membuat jiwanya mungkin merasa oh iya ternyata mungkin tingkat kepercayaan dirinya juga kurang karena kita dengan kata-kata itulah gara-gara kamu teman-teman kamu jadi nggak bisa belajar dengan maksimal gara-gara kamu wali kelasmu malu atau apa. Nah ternyata hal seperti itu yang mungkin kita kira itu biasa saja ternyata itu membuat siswa itu merasa sedih, tingkat rasa percaya dirinya kurang. Nah itu ternyata saya baru tahu. Dan teman ya mungkin kita sharing sebagai teman, ayo bantu demi ibu ya, demi kelas ya. Nah itu sering kita lakukan dan menurut saya mungkin itu lebih enak juga karena kita lebih terasa dekat dengan siswa. Ternyata itu termasuk dari 5 posisi kontrol yang mungkin tingkatnya itu masih ada lagi yang di atasnya ternyata. Kemudian pemantau ini mungkin kita hanya melihat anak itu terus kita memberikan kepercayaan kepada dia ternyata, dan saya rasa waktu itu pemantau itu paling tinggi, ternyata ada lagi yang lebih tinggi. Setelah penjelasan dari Bu Mira tadi yang tertinggi adalah manajer. Wah luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semua setelah mendapatkan ilmu yang diberikan hari ini bisa kita implementasikan dalam pembelajaran kita seterusnya. Terima kasih Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari masukan atau sharing dari Bu Nurul dan Bu Leni, ternyata memang apa yang penghukum membuat rasa bersalah teman dan pemantau tidak berjangka lama ya. Manajerlah yang berjangka lama dan membekas dengan menumbuhkan motivasi intrinsik untuk siswa. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Sekali lagi saya tidak bukannya ingin menggurui, namun saya hanya ingin membagi atau sharing tentang apa yang sudah saya dapatkan pada modul 1.4 tentang disiplin positif. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set.